Ton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini barenglah olah. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita masuk di obrolan komunitas dan kali ini menyebar energi positif melalui tindakan. Dan tema kita pentingnya generasi muda untuk memiliki talenta yang berguna dalam menuju masa depan Indonesia Emas. Dan di studio sudah ada hadir narasumber kita yaitu Tommy Aliansyah atau dikenal dengan Bang Toms atau Toms Droid ya. Dan beliau ini sebagai founder dari komunitas coding yang bernama Palembang V.com atau Valvi ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol apa itu Valvi, kita akan mengerti apa itu coding. Saya juga baru tahu tadi ngobrol-ngobrol dikit ya. Dan langsung saja kita ngobrol bersama beliau. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar ya? Alhamdulillah baik. Ya, oke. Kita ngobrol-ngobrol dikit ya nanti. Boleh, bisa boleh. menyebar jadi ngobrol banyak nih yang. Boleh. Manggil namanya Tom. Tommy boleh, Toms juga boleh. Kenapa namanya banyak Tom? Cerita bisa. Sebenarnya sih kalau untuk nama aslinya itu Tommy Aliansyah. Cuman kalau misalkan panggilan bisa Toms. Nah kalau untuk nama internet Toms Droid. Oh, Tom Droid ya. Oke, nama apa namanya inisial ya? Inisialnya. Oke. Oke, Tom boleh tahu nggak Palembang V itu apa? Sebenarnya sih untuk masalah penyebutan itu yang benarnya Palembang Pai. Karena itu Pai-nya itu dari kata Python, bukan ular piton. Oh, apa itu? Jadi arti dari kata nama Python itu sendiri sebenarnya itu diambil dari salah satu acara sirkus di Amerika sana lah intinya. Nah itu namanya itu si Monty Python, acara sirkusnya. Jadi kenapa Bapak Gaido mengambil sebuah nama Python itu karena dia itu sangat suka dengan acara sirkus itu. Sebenarnya itu untuk penamaan dari Python itu sendiri. Jadi kenapa untuk saat ini Python itu lebih sangat digandrungi karena keterbacaan sintaksnya itu mudah.
Python itu nama coding tadi. Nama bahasa pemrogramannya. Oh, oke. Ini kalau saya ini belum masih awam ya. Iya. Mengenai program ini. Tapi bisa dijelaskan nggak di awal? Mungkin dasar-dasarnya apa saja kalau coding ini? Mungkin kalau untuk dasar-dasarnya itu kita perlu mempelajari itu yang paling dasar sekali itu algoritma dasar pemrograman. Jadi melatih logika kita untuk apa sih bisa membedakan lah antara benar mana salah. Yang penting sih itu inti dari codingnya itu. Jadi menemukan atau membenari apapun yang salah. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, misalkan ada trouble, nah itu bisa dibenerin oleh coding itu sendiri. Nah, coding itu kan sebagai jembatan manusia sama mesin. Jadi yang berkomunikasi itu sebenarnya mah mesin sama mesin, bukan manusianya. Oke. Jadi cuman menghubungkan ya kita sebagai programmer tadi ya. Terus awal untuk memprogram itu apa yang harus kita ketahui kalau dasar-dasarnya? Atau mungkin kode-kodenya ada lebih jelimet gak gitu kalau di awal? Kalau untuk bahasa yang lebih ngejelimet sebenarnya banyak. Banyak bahasa yang lebih ngejelimet, tapi yang lebih mudah itu juga banyak. Kalau untuk anak-anak sekolah lah, kalau misalnya ada tingkatan dari SD, SMP, SMA. Sebenarnya sih untuk tingkatan itu yang paling mudah banget itu ada di Python. Karena sintaksnya itu sangat mudah sekali, cuman cukup dengan ketikan kalimat print, buka kurung, terus kutip 2. Nah itu ada ibarat kata selamat datang. Nah itu udah bisa. Udah bisa muncul. Jadi cukup dengan satu kalimat, satu baris, udah. Ya. Jadi pembukanya ya, password ya. Ibarat kata itu kalau misalkan untuk anak-anak sekolah, Python itu adalah pintu yang pas untuk belajar bahasa pemrograman yang lainnya. Oke. Harus ada hafalan-hafalan nggak tuh? Sebenarnya sih nggak harus. Kode-kodenya? Kita nggak harus dihafalin, cukup dipahamin. Karena di dokumentasinya itu udah cukup jelas sih. Jadi tanpa harus dihafalin juga nanti juga kebiasaan. Oke, karena terbiasa memprogram tadi ya. Iya, betul. Jadi kalau bagi orang awam seperti saya juga bisa belajar ya. Bisa, sangat bisa sekali. Orang-orang yang mungkin bisa IQ nggak terlalu tinggi gitu. Bisa. Gitu. Masih tetap bisa. Bisa ya. Bahkan saya pun cuman bisa dibilang lulusan SMK. Bukan lulusan yang punya titel S1, S2. Bahkan yang SMK, SMP pun bisa. Sejak kapan itu mempelajarinya? Sejak sekolah? Sejak sekolah SMK lebih tepatnya. Memang jurusannya sama? Jurusannya itu teknik komputer jaringan. Oh, oke. Dan tertarik ketika dipelajari itu ya. Ketika guru memberikan informasi itu langsung cari tahu lah. Sebenarnya sih bukan. Dulu itu waktu pas sekolah SMK itu yang diajarin adalah HTML. Oh. Hypertext Markup Language. Nah itu bukan. Lebih luas lagi. Bukan. Itu adalah kerangka sebuah website. Jadi untuk membuat website itu yang lebih penting adalah HTML itu. Jadi sebagai strukturnya lah, struktur awal. Yeah. Jadi untuk style, nah itu ada lagi yang beda, CSS. Nah untuk menggerakkan itu semua elemennya itu ada JavaScript. Jadi 3 elemen itu harus saling ketergantungan. Nah untuk bahasa belakangnya, ibarat kata itu back endnya, nah itu bisa Python, bisa PHP, dan juga bisa apapun itu. Banyak ya. Banyak. Selain Python. Banyak. Tapi yang lebih mudah Python. Lebih mudah Python. Makanya banyak anak yang anak sekolah pakai itu ya. Iya, untuk belajar betul. Ya. Harus punya spek yang tinggi komputernya atau laptopnya? Enggak harus sih. Tapi untuk saat ini karena Windows-nya itu harus Windows 11, minimal itu RAM 8. Oke. Seminimal mungkin. Tapi kalau misalkan teman-teman atau Mang Cebice ini di rumah pengen anaknya belajar bahasa pemrograman Python, nggak perlu punya laptop, nggak perlu punya PC, yang penting punya handphone. Bisa sekarang? Bisa. Oke. Karena di handphone sudah banyak sih aplikasi yang mendukung untuk kegiatan mengcoding begitu. Oke, ada yang bisa dicontohkan tuh hasil program dari Tom sendiri, ada yang di handphone bisa dibuka apa ya kalau bentuknya?
Bentuknya sih banyak, cuman agak Contoh yang sedikit paling lama. simpel, apa itu? Kalau ada nanti kita tahu pas break ya. Oh, boleh, Ya, boleh. nanti kita pengen tahu yang produksi atau yang dibuat oleh Tom Boleh, ketika boleh, simpelnya apa gitu. Dan ini bisa untuk permainan juga ya. Untuk permainan bisa, Game-game kita buat singkat-singkat. sangat bisa. Oh, Nah, oke. itu ada library atau pustaka yang namanya itu PyGames. Oh, Jadi di PyGames itu sayangnya kita tidak bisa membuat game yang berupa 3D. Yang 3 dimensi dia masih belum bisa. Jadi kayak cukup lidi dia, manusia lidi dia. Oke. Nah, itu cuman bisanya yang 3 dimensi. Kalau 2 dimensi itu masih belum. Masih belum disupport. Jadi kalau misalkan pengen membuat game yang 3 dimensi, nah itu ada lagi library yang lain. Ya, mungkin speknya lebih besar lagi ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya itu bahasa Python itu library-nya dinamis banyak. Jadi karena kan bahasa Python itu open source, Ya. jadi siapapun bisa berkontribusi. Oke, siapapun bisa masuk ya misalnya. Iya, bahkan di Indonesia ini nanti di Desember itu akan mengadakan suatu event di Jakarta. Untuk khusus Python atau untuk seluruh Untuk pemrograman. enggak, untuk bahasa Python itu sendiri sih, lebih tepatnya. Oke, ya. Kalau di Indonesia sendiri siapa ya kalau master itu? Kalau dibilang masternya banyak sih. Nah, Di sini contohnya ada Kak Arif Ramansyah. Nah, itu di dia Palembang. Palembang. Oh, Dia itu salah satu machine learning engineer dari Gojek Singapura. oke. Nah, itu kebetulan beliau itu dari founder Palembang Digital. Oke, ya. Jadi bisa untuk aplikasi ya? Bisa. Yang baru tahu nih baru Jadi apa yang dibuat bisa bentuknya aplikasi gitu. Betul. Ya. Dan bisa dipakai oleh perusahaan besar tadi ya katanya ada Betul. ojek online tadi. Iya. Dan ini bisa mendapatkan cuan lah ya. Sangat bisa. Iya karena bisa dikatakan kalau di ahli dipakai untuk sebagai bisa maintain-nya lah ya. Iya, Untuk- di ya, maintenance. sekalian, bukan buat saja. Bukan buat aja sih. Iya oke. Ya. Tapi harus sering dimonitoring. Nah, Jadi kalau misalkan ada celah ataupun ada bug, nah itu harus bisa di-fix. bug ini dari virus atau dari hacker? Enggak, bukan. Jadi kalau misalkan bug itu dari kesalahan kita sendiri yang coding. Entah itu kurang karakter atau kurang angka, nah itu masih bisa salah. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan teman-teman mau ngoding, nah itu dibiasain untuk melakukan unit testing. Gimana tuh caranya? Jadi setiap fungsi-fungsi yang sudah dibuat itu harus dilakukan testing. Sudah sesuai apa belum apa yang kita harapkan. Jadi kalau misalkan amit-amit ada anomali yang masuk, ibarat kata itu hacker lah. Nah itu jadi kita bisa mengantisipasinya. Kalau misalkan hacker itu menuliskan perintah A, B atau C, jadi kita harus bisa menimbalnya. Bisa kembali lagi ke semula gitu ya? Masih bisa. Yang penting kita harus tahu kunci backupnya. Oke. Jadi ya apa ya? Bisa sejelimet itu ya yang kalau masalah coding nih ya. Benar. Sebenarnya mah kalau boleh jujur nih, coding itu sebenarnya bisa senang, bisa enggak. Senangnya itu kalau udah jadi hasilnya. Yang enggak senang error terus. Oh gitu. Error terus, udah puyeng, udah kemana-mana cari nggak ketemu, akhirnya ditinggalin. Nah itu yang bikin puyeng. Kalau ditinggali malah dikejar orang lain nggak nggak ada yang Nggak ada. kerja sendiri ya. Kerja sendiri. Ya kalau ditinggalin nggak masalah kan karena belum terhubung dengan internet ya. Belum, karena itu masih lokal, masih ada di komputer kita. Karena kalau terhubung dengan internet kan dia diambil orang kan dikerjain lebih bagus lagi takutnya. Bisa Bisa jadi jadi kan? Bisa jadi. Karena tidak terurus kan? Iya, betul. Itu pernah terjadi gitu program yang tidak terurus bisa kita ambil alih. Kalau untuk pustaka seperti itu sih bisa. Kayak ada hubungan dengan website juga tuh ya. Iya, Ya, yang terhubung. terpenting kita itu harus mendapatkan konfirmasi dan afirmasi dari ownernya yang punya kode itu sebelumnya untuk minta transfer. Ya. Jadi Oh biar ada passwordnya. kuncinya. Kayaknya.
Jadi kita harus ibarat kata itu minta izin lah. Tidak bisa diterobos dengan hack atau Mungkin bisa. ya, Karena kan hacker-hacker zaman sekarang ini apalagi dengan bantuan AI mungkin bisa. saya. Oke. Iya, karena keamanan apapun pasti ada celahnya. Benar. Tom, ini kan ngomongin tentang tema kita mengenai tema besarnya dari yang kita akan ngobrolin, pentingnya generasi muda untuk punya talenta yang berguna dalam menuju masa depannya Indonesia Emas. Ya. Betul. Talenta yang bagaimana, Tom? Atau hubungan dengan teknologi atau IT? Boleh? Lebih tepatnya kalau misalkan anak-anak atau teman-teman yang mau mengembangkan talenta, mengembangkan bakat, nah itu sebenarnya nggak harus ke teknologi karena teknologi itu luas. Kalau misalkan dijabarkan pun nggak cukup 1 jam 2 jam. Nah itu karena teknologi itu sangat luas, bisa ke IT support, bisa ke administrator, bisa ke sysadmin, bisa ke jaringan komputer. Nah itu ada banyak sebenarnya. Nah kalau misalkan teman-teman mau pelajarin di bahasa pemrograman, coba aku saranin teman-teman itu pelajarin step by stepnya, fundamentalnya, jangan langsung loncat ke atas. Karena kalau misalkan kita loncat ke atas, misalkan langsung mempelajari framework, framework itu ibarat kata kerangka kerja dari library A sama B digabungin jadi satu. Jadi untuk membuat aplikasi website misalnya, nah itu harus pakai framework. Itu bisa kacau nggak itu kalau gabung-gabung kalau nggak biasa? Kalau nggak biasa, iya. hancur. Maksudnya hancur untuk program dia sendiri. Iya. Jadi sebisa mungkin untuk teman-teman itu pelajarin dulu fundamentalnya ini. Kalau misalkan fundamental kita udah kuat, kedepannya itu mau kita lari ke A, B, dan C, nah itu masih bisa aman. Nah itu dari sisi codingnya. Sebenarnya teman-teman itu kalau misalkan untuk mengembangkan diri, nah itu bukan harus di teknologi aja, ya kan? Masih bisa jadi content creator, itu bagian dari teknologi. Nah terus juga teman-teman harus bisa ibarat kata itu berani nampil lah. Jangan cuman berani di belakang layar. Karena kalau misalkan di belakang layar itu bagus juga, cuman akan lebih baik membangun branding, personal branding itu adalah nampil ke depan. Karena gimana pun kalau misalkan teman-teman punya karya, punya hasil yang bagus, tanpa adanya brandingan yang bagus, sama aja, nggak kepake. Intinya percaya diri. Percaya diri. Percaya diri untuk terus menerus melangkah ke depan. Oke. Kalau nggak percaya diri, lebih baik yang tadi yang lebih mudah saja sebagai content creator ya. Iya. Tapi kalau percaya dirinya lebih kuat lagi, coba untuk bermain yang lebih tadi skill di Iya, coding, teknologi, IT Iya. yang. Oke. Terus kalau sekarang ini kan banyak anak-anak nih hobi dengan game ya. Tapi Iya, kalau betul. game-game itu memang mau menjanjikan ya nggak apa-apa. Tapi ada juga ada yang hanya scroll, ada TikTokan ya, atau ya apa tadi Velocityan ya, ya. Tapi tidak ada karya-karya yang bisa dikatakan nantinya bisa membawa mereka tuh ke profesional. Oke, Ya. baik. Tapi kalau semuanya ya, kalau mereka naikkan untuk grade-nya sebagai content creator sih tidak apa-apa ya. Iya, nggak Tapi apa-apa. kadang kalau dia hanya santai aja, terus ya scroll-scroll nonton-nonton program atau acara-acara yang ada di media sosial, itu sangat sayang sekali ya. Kalau enggak, kreativitas harus diangkat ya. Iya. Bagaimana kalau menurut Tom sini? Kalau menurut aku sendiri sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan anak-anak pengen refreshing main game, tapi harus dibatasin. Karena kenapa? Kalau misalkan anak-anak keterbiasaan main game selama lebih dari 3 jam, itu bisa bahaya otaknya. Karena sebagai orang tua juga harus bisa mengkontrol. Jadi jangan sampai anak itu kecanduan. Takutnya kalau misalkan anak-anak berlama-lama di game, nah itu dia psikologisnya bakalan terganggu nantinya. Kedepannya juga bakalan sulit. Bahkan untuk percaya diri aja agak susah. Makanya betapa pentingnya peran orang tua terhadap anak, itu yang pertama komunikasi dan jangan dikekang. Maksudnya jangan terlalu banyak kontrol gitu. Jadi harus sedikit dikendorin lah.
nggak apa-apa dikasih nasihat, dikasih saran, dikasih masukan, nggak jadi masalah. Anak juga bisa ngerti. Akan tetapi sebisa mungkin itu lebih dikendorin lah gitu. Ibarat kata itu jangan terlalu dikekang. Jadi Ya gini, kalau anak itu mungkin kalau dia ada hobi, dukung aja, didukung ya. Tapi diawasi juga. tetap diawasin. Jangan dikekang. Menurut tadi jangan dibatas-batasi yang ketakutan orang tua gitu. Iya betul. Tapi ada batasan masih ya tetap ya. Iya tetap harus ada batasannya. Soalnya kalau misalkan nggak dibatasin bahaya juga. Ya. Jadi harus tahu lah harus kapan harus galak, ibarat kata itu, kapan harus lembut. Oke. Jadi kan bisa mereka juga ini ya menuju ke lebih tinggi lagi kompetisi ya. Betul. Kalau game kan. Dan itu juga mungkin disalurkan lah ya. Bisa. Jangan hanya dia mainnya antar temannya, tapi kalau ada lomba dicobain di lomba gitu. Sebenarnya sih kalau misalkan teman-teman yang ada di rumah pengen mencoba untuk lebih ke profesional, kalau udah nyebur, nyelam sekalian. Jangan nyebur di permukaan. Kalau misalkan nyebur di permukaan sayang. Skill nggak ada, pengetahuan nggak ada. Jadi lebih baik nyemplung, nyelam. Itu yang lebih baik daripada cuman penasaran, nyoba sedikit, udah. Nggak dilanjutin lagi. Itu yang disayangkan. Kalau misalkan anak-anak zaman sekarang itu yang pertama itu malas baca. Cuman itu doang kendalanya. Makanya kehadirannya Palembang Pai itu sendiri di Palembang ini itu untuk mengajak teman-teman yang ada di rumah untuk yuk bergabung, belajar, berbagi dan juga berkolaborasi. Ya, kalau mau belajar bersama di mana itu? Apa melalui tatap muka juga ada? Kalau untuk tatap muka kita rencanakan ada. Nah, untuk saat ini kita aktifnya di Telegram dan juga WhatsApp. Jadi untuk teman-teman di rumah bisa untuk gabung ke Telegramnya Palembang Pai. Oh, diketik Palembang Pai ada ya Telegram? Ada. Oke. Jadi kalau misalkan untuk ketik di Chrome, nah itu ada t.me/Palembang Pai. Jadi t.me/Palembang Pai. Udah, itu ketemu. Berbayar nggak ya, Tom? Kalau untuk berbayar untuk saat ini sih enggak ya. Kalau untuk yang Tapi ya ada nanti kelas-kelas sendiri ya. Kalau kelas private gitu mungkin ada. Oke. Harus private. Kalau misalnya 5 atau 10 orang nggak bisa ngelatih itu. Bisa. Kalau misalnya coding atau apa betul ya. Bisa. Iya. Tergantung kesepakatan kita. Kalau misalkan belajar secara bareng, maksudnya secara banyakan, nah mungkin itu nggak dikenakan biaya. Oh gitu. Terkecuali pengen belajar yang secara intensif, nah itu mungkin agak sedikit beda. Karena kan kita harus nyiapin modulnya, terus juga harus nyiapin kurikulumnya lah ibarat kata. Nah itu harus jelas. Oke, Palembang Pai ini tahun berapa berdirinya? Sebenarnya sih untuk Palembang Pai itu sendiri berdirinya baru bulan Februari kalau nggak salah. Yeah. Jadi hitungannya itu baru-baru banget. Nah pas baru-baru awal bangun itu langsung diajak kolaborasi sama salah satu startup, kalau boleh dibilang itu Bisnet Gio. Yang dia buatkan aplikasi gitu. Ibarat kata itu ngajak kolaborasi untuk ngumpul. Jadi mengumpulkan komunitas-komunitas IT yang ada di Palembang. Jadi beliau yang ngumpulin untuk ngadain suatu event. Gitu. Kayak lomba kayak, bukan? Lebih tepatnya untuk mengenalkan produknya sih. Oke. Ya. Jadi tahun berapa tuh awal-awalnya Palembang Pai? Palembang Pai baru tahun ini. Tahun ini ya. Tahun ini bulan Februari kemarin. Sudah ada anggota-anggotanya atau mungkin yang mau daftar? Ada Kalau yang sudah nanya-nanya gitu. Kalau untuk secara spesifik langsung belum. Cuman ada beberapa member yang aku tarik itu ada. Ada ya. Ada yang dari mahasiswa Palkomtek yang Sako. Nah itu ada. Ini ketuanya langsung ke Toms? Langsung. Oh, oke. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat aku banyak ngomong, yaitu harap maklum aja di grup atau dimanapun. Ya karena senang berbagi. Iya benar.
Berbagi itu berkah ya. Iya. Oke. Ini menarik nih, kalau berbagi itu kan namanya memberikan satu hal baik lah ya. Iya, betul. Tidak takut kalau ada yang lebih ahli Kalau misalkan ada yang lebih ahli, yang kita ajarkan ya. kolaborasi. Kalau misalkan ada yang lebih ahli, kita ajak kolaborasi. Gimana kalau misalkan kamu berbagi ilmunya di sini, nanti urusan apa-apanya biar kami yang handle. Oke. Gitu. Jadi tujuannya Palembang Pai itu sendiri sebagai wadah, salah satu wadah untuk belajar, berbagi dan berkolaborasi. Oke, kita break dulu nih. Menarik sekali. Saya baru kenal dengan coding dan juga yang namanya program-program nih. Jadi masih sedikit sekali yang saya tahu. Tapi hari ini ada tambah wawasan dari Tom sendiri dari Palembang Pai, dan kita akan lanjut kembali obrolan komunitas di hari ini. Dulur, kita balik lagi setelah yang berikut ini untuk Dulur Galau-Galau. Ingok bahari di desa Gunung Batu, sejarah budaya kan tak terkikis zaman. Salah satunya acara gas mawas, milu-milu harga nyambut kabayan cakar. Mauli maranai mulai surat-suratan, saling mau tako surat untuk kindangan. Acara gas mawas memang ragam nihan, sampai mak tiasa harani kok dalu. Uat lagi saya mak pandai ti lupa, kisah ngalampu antara meuli marana ibu baban ngoin di mauli. Lokok tiingo lampu nasi tarungki, nanggap sakai si jako rimpa ngotas. Bangik nihan jadi rajo sehari, mojong dinggak sabu sambil nongikti. Paganti hiburan bye-bye tengah ngotas kami. Pesta di sosat acara tari-tarian, rami-rami joget gincang-gincaan. Mauli maranai bola surat-suratan, musik tidur, musik kebanggaan kita. Maranai nak rapi sopan dan santun, mauli buka bayar cindona nihan. Acara selendang hiburan kita diberi untuk ngarami kau kabayan harga manjau. Uat lagi pahalu dibandingkan, mauli di gawang luno maranai di perlombaan. Suluh bulung ngulom cakap bumian, api ko bakal tiuloh di tiup kita.
bangsaku moin terkenal di Padipa. Hai ngobu kalangan di tiup kita, sinada kisah terindah di Gunung Batu. Moga bahagia sejahtera tiup kita. Tuhan lindungilah dan limpahkanlah rahmat-Mu. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dulur kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Ya dulu kita lanjut kembali rangkaian program obrolan komunitas pada siang hari ini, menyebarkan energi positif melalui tindakan dan pentingnya generasi muda untuk memiliki talenta yang berguna dalam menuju masa depan Indonesia Emas. Bersama Toms ya, ini namanya banyak nih, ada kalau nama lengkapnya Tommy Aliansa. Dan ada yang ngomong Bang Toms ya. Bang Toms ini ada Bang Tom dari Jakarta asli. Dari Jakarta aslinya. Oke, merantau tadi ya. Nah, Bisa dikatakan ya. bisa dikatakan. Tapi ada keluarga juga ya. Ada. Oke. Tom, untuk kalau di Palembang sendiri, ketika masuk di Palembang melihat apa ya, barometer atau kemajuan program sendiri gimana Tom? Masih jauh ketertinggalan. Dari Jakarta atau dari negara lain? Dari negara lain mungkin beda jauh. Iya. Kalau dari daerah di Indonesia sendiri, Jakarta udah mulai ini ya, lumayan. Jakarta udah lumayan. Oke. Kenapa penyebabnya katanya? Salah satunya itu malasnya untuk membaca dokumentasi. Jadi kalau misalkan ada error sedikit, nah itu udah malas. Jadi nggak mau berusaha untuk ngebenerin. Jadi nggak mau berusaha sendiri, maunya disuapin terus. Nah itu yang bikin ibarat kata itu menghambat perkembangannya diri dia sendiri. Jadi gitu, kalau misalkan teman-teman habis ibarat kata itu mau belajar coding, terus menemukan error, itu jangan langsung pusing dulu. Baca dulu yang benar, teliti. Kalau misalkan udah ketemu atau nggak ketemu sama sekali, baru tanya ke komunitasnya. Kalau komunitas nggak ketemu juga jawabannya, mungkin bisa langsung tanya ke guru. Sebenarnya itu yang tahapan yang benar. Jadi sebisa mungkin untuk awalan itu kita berusaha sendiri dulu deh. Karena kan di dunia kampus itu juga dianjurkan untuk mencari sendiri. Belajar ya. Belajar sendiri, mandiri. Jadi gitu, guru itu, dosen itu hanya menjelaskan. Benar. Banyak yang belajar di luar lah ya. Ya. Ilmunya banyak di luar, atau prakteknya, atau bisa dikatakan implementasi. Ya. Kalau coding sendiri atau mungkin program atau bisa dikatakan IT lah, teknologi ya. Iya betul. Itu bisa gak kira-kira dari bakat? Kalau bukan bakat bisa nggak? Bisa. Yang bukan dari bakat? Bisa. Bisa ya. Bisa untuk switch karir. Bisa. Tapi untuk yang lebih bagus lagi kalau dia punya ketertarikan tinggi ya. Jadi kalau misalnya kalau nggak tertarik kan mereka sudah bisa puas dengan buat, tapi mentalnya dia nggak bisa tadi. Sebenarnya sih dari kalangan apapun bisa. Yang terpenting itu adalah niat mau belajar. Karena di IT itu yang penting adalah niat, mental, sama satu lagi gitu. Nah yang penting teman-teman itu
ada dulu niatnya untuk belajar sesuatu yang baru. Karena kan teknologi itu semakin baru semakin berkembang terus. Jadi teman-teman harus bisa pilih salah satu minimal. Apa tuh? Ya di bidang apapun. Oh, oke. Minimal itu salah satu harus dipilih. Entah itu dia mau ke desainer, entah itu dia mau ke jaringan, security. Nah itu kan ada banyak apa alirannya mau kemana. Yang di IT tadi ya. Heeh. Oke. Kenapa kalau tadi ada temen atau orang tadi yang mengatakan bahwa kalau dia nggak apa ada satu trouble nggak mau berusaha, biasanya larinya kenapa itu? Karena susah gitu, memang. Lebih tepatnya bukan susah sih, emang cuman malas nyari errornya. Jadi kan kalau misalkan kita ada kesalahan kode itu pasti muncul kode error, entah itu errornya dari apa, penyebabnya apa. Nah Tapi itu kan itu dia kan malas. sudah jadi kan? Sudah Jadi, tapi beberapa lama itu ada error ya. Emang harus dibenerin, harus di fix bugnya. oh ada maintenance ya, ada perbaikan ya. Iya. Ada apa ya, pemantauannya juga. Harus. Karena kalau misalkan tanpa ada monitoring, pemantauan, itu bakalan selamanya. Jadi kalau misalkan ada anomali, ada pergerakan aneh, nah itu kita harus cepat-cepat sadar. Anomali itu katakan bahwa itu seperti jenis virus lah ya. Iya, bisa dikatakan begitu. Jadi ibarat kata itu ada salah satu hacker lah yang apa sih? Yang jahil, yang mau mencuri data kita. Nah itu bisa. Ya. Jadi sekecil apapun celahnya masih bisa masuk. Itu karena kesalahan manusia lah ya kalau kita. Bukan dari Bisa dikatakan gitu. Bukan dari komputernya atau dari mesinnya atau dari apa? Cuman dari orang manusia yang memasukkannya. Kebanyakan dari Kebanyakan sih kelalaian kita usernya. Dari usernya itu sendiri yang teledor lah. Misalkan ada seseorang yang kita nggak kenal, terus tiba-tiba mengirimkan sesuatu link yang harus kita klik, isi data, wassalam. Oh sama kayak kita pakai WhatsApp gitu ya. Iya, terus kan ada muncul tuh pesan aneh. Nah itu yang perlu dicurigain. Lihat dulu ujung dari link websitenya itu. Kadang harus diwaspadain itu. Kalau misalkan bukan official, hati-hati. Jadi coding melawan coding gitu ya, bisa katanya. Bisa dikatakan seperti itu sih. Oke. Tapi kadang aplikasi yang pemilik aplikasi nggak ngerti deh. Seperti kalau perusahaan-perusahaan besar nggak ngerti kalau bahwa itu kayak BUMN atau bank. Sebenarnya sih banyak teman-teman yang udah senior yang lebih paham lah. Jadi kalau misalkan seperti itu harusnya bisa diperbaikin. Cuman balik lagi tergantung dari kepalanya. Karena kan yang menggerakkan bawah itu adalah atasan. Oke, ya. Oke, kalau untuk ke Palembang Fire sendiri ya, itu kan rencananya akan ada kelas ya. Iya. Ada tempat ngobrol-ngobrol lah ya. Iya, betul. Itu di mana rencananya katanya? Untuk rencananya itu di kalau misalkan untuk offline mungkin kita bisa pakai tempat di temu lokal. Jadi untuk entah itu workshop, mini shop gitu lah ya. Itu bisa pakai temu lokal. Oh, tempat ruangan lah ya, dalam ruangan. Ruangan. Di luar ruangan bisa juga bikin Bisa. ngobrol-ngobrol kayak Di di kafe. Kampang Iwa gitu, kafe gitu. Bisa. Tergantung teman-teman kesepakatannya di mana. Asal dia bawa alatnya masing-masing ya. Iya. Minimal teman-teman itu punya HP. Banyak HP. Oke. Nah, terus berkaitan dengan kelas-kelas itu, kita juga ada lebih spesifiknya itu di cyber security bisa, di coding Python itu bisa, di UI UX designer itu bisa. Oke. Jadi kalau misalkan untuk di cyber security kita ada kelas yang namanya itu WIMISEC. WIMISEC itu adalah salah satu kepala dari komunitas Anon Cyber Team. Oke. Nah, untuk masalah kelas Python itu bisa ke saya pribadi. Ya, untuk wilayah Palembang, Sumsel. Nah, terus untuk mau belajar UI UX designer, untuk belajar bikin tampilan web, bikin tampilan aplikasi desktop, nah itu bisa ke kita kumpul bareng aja, duduk ngopi bareng-bareng udah. Ya. Tom, kalau mau buat website itu
butuh berapa waktu lama biasanya? Kalau untuk saat ini seminimal mungkin 1 bulan. 1 bulan. Kalau untuk yang biasa aja ya. Biaya standar berapa? Biaya standar untuk UMKM 300-an. Oh, udah pernah ada UMKM tertolong buat? Udah. Oke. Kalau untuk buat kayak tulisan gitu. misalnya Kalau kita untuk tulisan biasa ibarat kata itu cuman artikel Nah, tok. berita-berita lah ya. Heeh. Nah itu mungkin karena itu kan WordPress jadi kita lebih murah kan. Oke. Kalau beda sama yang bikin dari nol. Kalau misalkan bikin dari nol itu mungkin agak sedikit mahal. Yang custom itu. 300 sudah bisa melihat websitenya. 300 sudah bisa. Belum. Belum. Itu baru jasanya. Oh jasanya. 300 itu untuk jasanya. Nah untuk domain dan servernya itu mungkin agak sedikit beda lagi harganya. Berapa sekitar kira-kira kalau bisa Ya UMKM? mungkin sekitar Kalau UMKM ya kurang lebih di bawah dari 1 juta lah. Kurang lebih 1 juta. Itu dipakai 1 tahun atau 1 tahun. 1 juta tuh. Heeh. Oh kayak pajaknya ya. Ngontrak lah ibarat kata. Oh iya 1 tahun. Jadi nggak bisa seumur hidup ya. Bisa kalau dia isi saldo otomatis. Oh gitu. Jadi secara tahun menahun dia disedot terus. Tapi itu maintenance dari Tom sendiri kena biaya juga kalau. 1 tahun pertama. Oke. Setelah lepas dari 1 tahun udah bukan Tommy lagi. Oh gitu ya. Jadi sesuai kesepakatan, sesuai apa yang kita tulis bersama. Jadi kalau 1 tahun yang kedua berbayar ya untuk perbaikan. Untuk perbaikan kecil ataupun besar itu beda lagi urusannya. Oke. Tapi kalau untuk yang awal-awal pertama itu di surat perjanjian atau apapun itu, surat kontrak. Nah, itu kan ditulis jelas bahwa kalau misalkan gratis maintenance itu di awal-awal. Jadi bukan di tahun kedua, tahun ketiga enggak. Ya. Nanti kita akan bahas berikutnya nih. Ya, kalau ini menarik kan kita ajak UMKM ya. Tom juga hadir gitu. Jadi bisa mengedukasi juga ya. Boleh. Ya, terima kasih Tom. Ini ngobrol-ngobrol luar biasa. Saya tambah wawasan ilmu mengenai IT ya. Iya, betul. Jadi selama ini saya tahu cuman saya buka klik-klik aja, ternyata butuh proses lama untuk membuat gitu. Apalagi sampai 1 bulan tadi ya. Kalau misalkan mau belajar bahasa Python itu sebenarnya lebih cepat sih. Ibarat kata itu belajar 1 minggu atau 1 bulan itu udah bisa. Cukup fundamentalnya. Ya. Kalau misalkan untuk lebih mendalam mungkin agak lama. Ya. Kalau membuat website tadi lama juga kalau belajar. Enggak terlalu. Yang penting dalam 1 bulan tuh konsisten. Oke. Minimal 1 jam 2 jam. Untuk belajar pembuatan website. Ya, oke. Oke, terima kasih Tom. Mungkin lain waktu kita ketemu lagi. Boleh. Ya, ini kayak kurang ya 1 jam nih. Nggak terasa nih udah hampir 50 menit kita ngobrol ya. Dan yang pastinya tambah wawasan, tambah informasi dan semoga menjadi berkah untuk Tom. Amin. Dan bisa meluaskan Palembang Pai. Iya, betul. Yang memberikan ilmu bagi orang-orang lain. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Galo kita lanjut kembali hiburan dan informasi di Sriwijaya yang siang nantinya masih bersama saya Ahmad Jadiala. Dan dulu pendengar ya sampai di sini program obrolan komunitas. Nanti ada obrolan UMKM pukul 11 hingga pukul 12. Dan kita kembali lagi setelah yang berikut ini.